Salam SN, ketemu lagi dengan saya Agus Harizal Alwi Hikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran sn.com. Dan untuk hari ini, Rabu 9 November 2022, episode ke-147, kita ulas berita. Dan seperti biasanya, ulas berita, saya sebagai host ditemani redaktur pelaksana Dedi Suhendra. Assalamualaikum, Ded. Waalaikumsalam, Kak. Oke, Ded ya, kita akan ulas berita, Ded ya. Ya. Dan ulas berita hari ini apa nih, Ded? Silakan, Dedi. Ya, kita akan mengulas berita terkait penyidikan dugaan kasus korupsi penyalahgunaan kewenangan kerjasama pengangkutan batu bara oleh salah satu BUMD Pemprov Sumsel yang dilakukan penyidikan oleh KPK, Kak. Oke, terkait berita ini, Ded ya, ada keterangan dari juru bicara KPK Ali Fikri. Apa itu, Ded? Silakan. Ya, Kak. Juru bicara KPK Ali Fikri pada Senin tanggal 7 November 2022, Kak ya. Ali Fikri mengatakan bahwa terkait pemeriksaan para saksi yang dilakukan di Makobrimob Polda Sumsel, Kak ya. Dikatakan Ali Fikri bahwa pemeriksaan saksi tersebut ya ini karena KPK mendalami perjanjian kerjasama pengangkutan batu bara. Oke, Ded, terkait dugaan korupsi ini ya, kita juga pernah mewawancarai dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Iya. Ibu Sri Sulastri ya. Apa statement Ibu Sri Sulastri terkait dugaan korupsi ini? Silakan, Ded. Oke, Kak. Ibu Sri Sulastri, Kak ya, mengatakan bahwa dalam penyidikan dugaan kasus ini KPK mengejar MOU terkait kerjasama batubara ini, Kak. Oke, ada juga statement Ibu Sri Sulastri yang lain ya, Ya. yang sudah Dedi buat berita. Apa waktu itu statement Ibu Sri Sulastri? Silakan, Dedi. Iya, Kak. Ibu Sri Sulastri menilai, Kak ya, menilai dalam dugaan kasus yang dilakukan penyidikan oleh KPK ini bahwa ada terkait volume pengangkutan batu bara, Kak ya, di mana menurut Ibu Sri Sulastri diduga ada permainan dalam pengangkutan batu bara tersebut, sehingga ada retribusi yang harusnya masuk ke PAD tidak masuk ke PAD, sehingga mengakibatkan kerugian negara, Kak. Oke, untuk statement Ibu Sri Sulastri ini, Ded ya, sudah kita buat berita, Ded ya. Sudah, Kak. Di koran sn.com dan Suara Nusantara edisi cetak ya. Iya. Untuk penonton Lesa SN yang penasaran dengan ulas berita kita malam ini, silakan klik koran sn.com ya, di sana Iya. lengkap beritanya ya. Kemudian ada juga komentar lain Sri Sulastri yang mungkin Dedi garis bawahi. Apa? Silakan, Dedi. Oke, Kak, Ibu Sri Sulastri mengatakan diduga dalam dugaan kasus ini melibatkan banyak pihak, Kak ya. Hal tersebut dinilainya terkait hingga kini KPK terus melakukan pendalaman penyidikan dengan memeriksa sejumlah saksi, Kak. Oke, kita sapa dulu ya Ibu Ya. Sri Sulastri ya. Assalamualaikum Ibu Sri Sulastri. Semoga selalu sehat dan lancar ya. Dan kita mengucapkan terima kasih ya, kepada Ibu Sri Sulastri yang sudah sering ya berkomentar untuk koran Suara Nusantara edisi cetak dan koran sn.com. Kemudian, Ded ya, kita juga berhasil mewawancarai dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Bapak Dr. Ruben terkait dugaan korupsi ini. Apa, Dedi? Silakan. Ya, Kak, dikatakan Pak Ruben ya, Pak Ruben mengatakan bahwa KPK saat ini sedang melakukan penyidikan dengan penelusuran, Kak ya, menelusuri proses penyidikan terkait pemeriksaan para saksi, Kak ya. Menurut Pak Ruben, dalam penyidikan tersebut KPK akan mengumpulkan alat bukti untuk mengungkap dugaan pihak yang terlibat, Kak. Oke, dan komentar Pak Ruben ini sudah juga kita buat berita, Ded ya. Sudah, Kak. Silakan klik koran sn.com ya. Mungkin Dedi masih ada komentar Pak Ruben yang lain yang Dedi ingat terkait dugaan korupsi ini. Silakan, Dedi. Ya, Kak. Pak Ruben mengatakan bahwa dalam perkara ini sama seperti Ibu Sri Sulastri, Kak ya, dia menilai ini kan dugaan pidana korupsi, diduga melibatkan banyak pihak, yang tentunya KPK terus mencari alat bukti untuk mengungkap peran-peran pihak yang diduga terlibat dalam dugaan kasus itu, Kak. Kita juga mengucapkan terima kasih ya, kepada penonton Lesa SN dan pembaca Suara Nusantara dan koran sn.com dan ya, karena berita ini begitu mendapat apresiasi ya, dan ditunggu-tunggu ya, sepertinya ya. Kemudian, Ded, kita juga ada keterangan dari jubir KPK terkait saksi-saksi yang diperiksa. Silakan, Dedi, cerita. Oke, Kak, juru bicara KPK Ali Fikri, Kak ya, dia memberikan
keterangan penjelasan melalui pesan WhatsApp terkait pemeriksaan sejumlah saksi yang dilakukan penyidik KPK di Mako Brimopolda Sumsel Kak ya. Dikatakan Ali Fikri pemeriksaan saksi pertama dilakukan pada tanggal 31 Oktober 2022 Kak ya. Di mana saat itu penyidik KPK memeriksa 2 saksi di Mako Brimopolda Sumsel. Kemudian pemeriksaan dilanjutkan pada tanggal 2 November tahun 2022 di mana dikatakan Ali Fikri selaku juru bicara KPK saat itu ada 7 saksi yang diperiksa oleh penyidik KPK yang juga pemeriksaannya dilakukan di Mako Brimopolda Sumsel Kak ya. Selanjutnya tanggal 3 November 2022 Ali Fikri mengatakan ada 6 saksi yang juga diperiksa di Mako Brimopolda Sumsel. Kemudian pada 4 November tahun 2022 Ali Fikri mengatakan bahwa ada 4 saksi yang diperiksa penyidik KPK di Mako Brimopolda Sumsel. Jadi total saksi yang telah diperiksa oleh penyidik KPK ada 19 saksi Kak. Oke ya, untuk terkait saksi yang sudah diperiksa ini sudah kita buat berita juga Ded ya? Iya Kak. Untuk penonton Lesa SN kita juga bisa membaca ya. Silakan klik koransn.com. Oke Ded, lanjut ke ulas berita lagi kita ya Ded ya. Iya, Kak. Mengulas sedikit berita ini ya. Silakan Dedi menceritakan ya secara garis besar dugaan korupsi ini. Silakan Dedi. Oke Kak. Sebelumnya juru bicara KPK Ali Fikri Kak ya mengatakan bahwa saat itu KPK sudah melakukan penyidikan terkait dugaan kasus ini Kak. Dikatakan Ali Fikri bahwa KPK menaikkan status dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Ketika itu juga juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan ada sejumlah saksi yang diperiksa oleh penyidik KPK di Mako Brimopolda Sumsel Kak ya. Kemudian beberapa hari kemudian pemeriksaan para saksi pindah di mana dipusatkan di Mapolda Sumsel Kak ya. Kemudian beberapa hari selanjutnya lagi juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan bahwa para saksi diperiksa di Gedung Merah Putih Jakarta Kak. Kemudian dalam perkara ini juru bicara KPK Ali Fikri juga mengatakan bahwa KPK sudah melakukan penggeledahan di sejumlah tempat Kak. Dan sudah cukup panjang Ded ya perjalanan dugaan korupsi ini Ded ya. Iya Kak. Dan kita sudah setia ya menemani pembaca Suara Nusantara dan koransn.com dan ya, dengan memberikan informasi-informasi yang terkini terkait dugaan korupsi ini Ded ya. Dan kita tampaknya udah di ujung ulas berita Ded ya. Dan biasanya di ujung ulas berita selalu kita mengucapkan terima kasih ya kepada penonton Lesa SN yang sudah menonton tayangan-tayangan ulas berita. Teruslah memberikan komentar-komentar positif agar kita juga dapat memberikan tayangan-tayangan yang berkualitas ya Ded ya. Dan seperti biasanya juga Ded ya, di ujung ulas berita kita ada quotes Ded ya. Dan quote kita hari ini adalah jadilah manusia yang kuat untuk berpijak. Tak ada yang bisa bantu kecuali kamu sendiri. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar informasi menarik dari kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.